Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya di channel Kunci Jawaban. Kali ini kita akan membahas buku Bu Pena 5D, yaitu penilaian akhir tahun yang ada di halaman 174. Tapi sebelum kita memulai, saya ingin memberitahu bahwasanya semua jawaban yang saya berikan adalah berdasarkan informasi dari buku Bu Pena itu sendiri, dan sebagian adalah pendapat terbaik saya dan juga sumber dari buku lain atau juga dari internet. Jadi kemungkinan jawaban pada soal-soal yang bersifat pendapat kemungkinan akan sedikit berbeda. Oke, lanjut saja. Nomor 1, bahasa Indonesia. Silakan dibaca sendiri adik-adik. Saya langsung ke pertanyaan nomor 1. Kata kunci yang tepat pada teks adalah A, ozon. Nomor 2, pokok pikiran pada teks tersebut adalah A, ozon adalah senyawa yang terdiri dari 3 atom oksigen. Nomor 3, kalimat tanya yang tepat untuk kalimat ketiga pada paragraf tersebut adalah, silakan dicatat, apakah fungsi atau peran dari lapisan ozon? Kalau saya bilang atau, berarti adik-adik bisa menjawab apakah fungsi dari lapisan ozon atau apakah peran dari lapisan ozon. Nomor 4, buatlah kesimpulan dari teks tersebut dengan bahasamu sendiri. Kesimpulannya boleh di screenshot kalau memang terlalu cepat saya membacanya nanti. Jadi jawabnya adalah, jadi lapisan ozon berguna untuk melindungi bumi dari radiasi ultraviolet yang berbahaya bagi makhluk hidup. Untuk mencegah penipisan lapisan ozon, kita harus mengurangi penyebab terjadinya polusi. Nomor selanjutnya yaitu nomor 5. Tuliskan ringkasan dari teks tersebut. Ini nomor 5 jawabnya, boleh di screenshot. Ozon adalah senyawa yang terdiri dari 3 atom oksigen. Lapisan ozon berfungsi untuk melindungi bumi dari radiasi ultraviolet yang berbahaya bagi makhluk hidup. Penipisan lapisan ozon disebabkan oleh meningkatnya polusi. Oke, sekarang kita ke nomor 6. Jenis iklan tersebut adalah iklan. Ini ada tulisan seperti ini adik-adik, iklannya. Saya ulangi, nomor 6, jenis iklan tersebut adalah iklan. Jawabnya B, penawaran. 7. Tujuan pembuatan iklan tersebut yang benar adalah, jawabannya adalah A, menarik minat masyarakat untuk membeli produk yang ditawarkan. Nomor 8, jika iklan tersebut dapat ditemukan dalam sebuah website di internet, berdasarkan bentuknya iklan tersebut termasuk ke dalam iklan. Jawabnya elektronik. Nomor 9, apa kalimat persuasif yang terdapat dalam iklan tersebut? Jawabannya ini yang paling gede nih, Dek. Buku UN terbaik ya Erlangga. Kemudian nomor 10, buatlah sebuah iklan baris tentang lowongan kerja. Adik-adik boleh screenshot coret-coretan saya tentang lowongan kerja nih. Dibutuhkan seorang guru baca tulis, wanita, tegas, dan penyabar. Fasilitas yang didapat yaitu tempat tinggal dan bonus setiap bulan. Kirim lamaran ke PO Box 123. Kurang lebih seperti itu adik-adik ya. Jika adik-adik kurang puas dengan jawaban saya, silakan memakai jawaban sendiri atau jawaban dari teman, mungkin begitu. Kemudian nomor bahasa Indonesia nomor 11 sampai 15, silakan baca di cerita di kotak berwarna abu-abu ini. Saya langsung ke nomor 11-nya. Salah satu informasi penting yang disampaikan dalam teks tersebut yang benar adalah D, Ki Hajar Dewantara merupakan bagian dari 4 serangkai. Nomor 12, kalimat tanya yang tepat sesuai dengan kalimat yang dicetak tebal adalah, di situ ada kalimat atau ada informasi tentang tanggal. Berarti jawaban yang tepat adalah B, kapan berdirinya Putra, Pusat Tenaga Rakyat. 13, berdasarkan informasi dalam teks nama tokoh 4 serangkai, yaitu
Silakan adik-adik, silakan ditulis ini Bung Karno, Bung Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Kita ke nomor 14, tuliskan pokok pikiran dari teks tersebut. Jawaban saya adalah perjalanan Ki Hajar Dewantara dalam Putra. Bisa juga yang lain, yaitu nomor 14 ini, peran Ki Hajar Dewantara dalam Putra. Nomor 15, tuliskan kesimpulan dari teks tersebut. Kebetulan kesimpulan saya banyak, agak panjang, yaitu ini. Jadi, Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu tokoh pemimpin putra sekaligus pemimpin 4 serangkai. Namun, setelah putra berubah menjadi Jawa Hokokai, beliau kembali mengurus taman siswa. Sekarang kita ke nomor 16. Sebelumnya silakan dibaca dulu bacaan tentang suku Baduy yang ada dalam kotak abu-abu ini. Kita langsung ke nomor 16. Teks tersebut termasuk teks, jawabannya adalah C. Non-fiksi karena teks berisi kejadian faktual. Faktual itu seperti kenyataan. Seperti apa adanya, yaitu kenyataan. Nomor 17, gagasan utama pada teks tersebut adalah jawabnya suku Baduy terbagi dalam 2 golongan. 18, peristiwa penting dari teks tersebut adalah jawabnya itu sebenarnya bervariasi adik-adik, karena menurut yang saya baca teks peristiwa penting itu bisa dalam satu paragraf itu bisa 2 atau 3 begitu. Tapi kalau pikiran pokok itu 1 saja biasanya. Jadi nomor 18 ini saya menulisnya adalah seperti ini. Perbedaan paling mendasar antara suku Baduy dalam dan luar adalah cara menjalankan aturan. Oke, sekarang nomor 19, apa ciri-ciri teks non-fiksi berdasarkan teks tersebut? Jelaskan. Jawaban saya agak acak-acakan, silakan di screenshot kalau mau cepat. Yaitu berisi fakta tentang suku Baduy dan menjelaskan perbedaan suku Baduy dalam dan suku Baduy luar. Nomor 20, buatlah peta pikiran dari teks tersebut. Jawabannya seperti ini. Adik-adik kalau nampak silakan di screenshot. Yaitu yang tengah-tengah ini suku Baduy. Yang sebelah sini suku Baduy dibagi 2, Baduy dalam dan luar. Yang tengah ini informasinya adalah Baduy dalam menjalankan aturan adat yang baik, dengan baik. Satu lagi yang sebelah sini, Baduy luar dianggap sudah terpengaruh budaya luar. Saya kira sudah habis bahasa Indonesia, ternyata masih ada. Di sini ada surat undangan, silakan baca adik-adik. Dari Sekolah Dasar Erlangga, yang menulis adalah Pak Faizal Kamal. Oke, langsung ke pertanyaan nomor 21. Bagian kop surat yang benar adalah nomor 1. Ini kop suratnya. 22, pembuat surat undangan tersebut adalah, silakan adik-adik tulis dengan lengkap namanya, yaitu Faizal Kamal, M.PD, dan ditulis juga nih Ketua Pelaksana Gebyar Seni Sastra. Sekarang kita ke nomor 23. Berdasarkan surat tersebut, waktu pelaksanaan Gebyar Seni Sastra akan dilaksanakan pada. Jika adik-adik mau lengkap, silakan hari dan waktu ini ditulis dengan lengkap. Jumat dan Sabtu 19 sampai 20 Januari 2018, yaitu tanggal jam 13.00 sampai 15.00 WIB di hari Jumat, dan 08.00 sampai 15.00 WIB di hari Sabtu. Jelas ya adik-adik? Kemudian nomor 24. Apakah surat tersebut termasuk surat resmi? Jelaskan ciri-cirinya. Jawaban saya nomor 24. Ini dia. Jawaban saya adalah ya, benar, karena memiliki kepala surat, nomor surat, dan perihal surat. Itu adalah ciri-ciri dari surat undangan resmi. Kemudian kita ke nomor 25. Tuliskan perbedaan surat resmi dan tidak resmi beserta contohnya.
Nomor 25 saya agak panjang, yaitu ini. Surat resmi memakai kepala surat dan nomor surat. Contohnya surat undangan kegiatan sekolah. Surat tidak resmi tidak memakai kepala surat dan nomor surat. Maksudnya tidak memakai kepala surat dan tidak memakai nomor surat. Contohnya adalah surat undangan ulang tahun. Oke, sekarang kita langsung ke IPA ya adik-adik. Mungkin agak lama ini. Nomor 1, silakan dibaca di kotaknya itu, langsung saya baca pertanyaannya. Peristiwa konduksi ditunjukkan oleh nomor. Jawabnya adalah B, 1, 3, dan 4. 1 gagang sendok terasa panas, 3 knalpot terasa panas, dan 4 gagang kembang api terasa panas. Sekarang nomor 2, perpindahan kalor yang sama seperti anak yang merasakan panas api unggun ditunjukkan oleh nomor. Jawabnya nomor 3 dan 4, yaitu D. Nomor 3, perpindahan kalor melalui zat perantara dan zat perantaranya juga ikut berpindah dinamakan konveksi. Nomor 4, mengapa kita tidak boleh memegang secara langsung panci berisi air yang mendidih? Bagaimana cara mengatasinya? Jawaban saya ya karena tangan kita akan terasa panas. Jadi saya kasih tahu gini aja deh. Karena tangan kita akan terasa panas dan melepuh. Cara mengatasinya yaitu menggunakan kain lap. Nomor 5, tuliskan bagian dari alat berikut yang mempercepat dan memperlambat perpindahan kalor. Jawaban saya juga panjang, yaitu bagian bawah setrika berbahan logam dapat mempercepat perpindahan kalor, sedangkan bagian gagang setrika berbahan plastik dapat memperlambat perpindahan kalor. Kemudian nomor 6. Perhatikan ciri-ciri benda berikut. 1, memiliki bentuk dan volume yang tetap. Silakan dibaca langsung saja adik-adik untuk menghemat waktu. Ciri-ciri minyak dalam botol adalah nomor. Jawabnya adalah yang C, yaitu nomor 2 dan 6. 2, memiliki bentuk yang berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. 6, mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Nomor 7, alkohol 70% dalam wadah yang dibiarkan terbuka kelamaan akan habis. Peristiwa tersebut menunjukkan proses. Jawabnya B, menguap. Munculnya titik-titik air pada bagian luar dinding gelas yang berisi air dingin terjadi karena perubahan wujud benda. Titik-titik menjadi benda titik-titik. Jawabnya adalah gas menjadi benda cair. Nomor 9, tuliskan proses perubahan wujud pada pembentukan salju. Prosesnya adalah ini, partikel udara yang berbentuk gas dipengaruhi oleh suhu dingin di sekitarnya yang menyebabkan berubah menjadi wujud padat, yaitu salju. Kira-kira seperti itu. Nomor 10, ada gambar lilin adik-adik. Pertanyaannya yang A, tuliskan perubahan wujud yang terjadi ketika lilin dipanaskan dan ketika lilin kembali didinginkan. Jawabannya adalah ketika dipanaskan, lilin berubah wujud dari padat ke cair, dalam kurung mencair. Ketika lilin kembali didinginkan, akan berubah wujud dari cair ke padat, dalam kurung membeku. Oke, sekarang yang B. Tuliskan contoh lain benda yang dapat mengalami perubahan wujud seperti lilin. Jawaban saya adalah mentega, es batu, coklat. Mungkin adik-adik bisa menyebutkan contoh yang lain. Nomor 11, ada olahraga arung jeram. Gambar di atas menunjukkan pemanfaatan air dalam bidang. Jawabnya A, olahraga. Urutan siklus air yang tepat adalah A, evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Nomor 3, kondensasi merupakan salah satu bagian dari siklus air karena terjadi perubahan wujud dari gas ke cair. Kondensasi itu pengembunan adik-adik. Jadi gas ke cair. 14, tuliskan manfaat air dalam kehidupan sehari-hari. Pastinya untuk mencuci, minum, mandi, memasak, dan lain-lain. Nomor 15, yang A, apa nama tahap X dalam siklus air? Jawabannya adalah evaporasi. Yang B, perubahan wujud apa yang terjadi pada tahap tersebut? Jawabnya adalah cair ke gas.
Oke, sekarang ke nomor 16. Sudah 14 menit adik-adik. Gabungan dua zat yang masih memiliki sifat asli zat tersebut dan tidak ada endapan jika didiamkan dinamakan, yaitu C, campuran homogen. Berikut yang termasuk zat tunggal, yaitu jawabnya adalah mana nomor saya? 17. Jawabannya A, yaitu gula pasir, garam dapur, dan madu murni. Nomor 18, perak murni dikelompokkan dalam zat tunggal karena jawabnya materinya tersusun atas satu jenis zat. Nomor 19, tuliskan perbedaan campuran homogen dan campuran heterogen. Jawaban saya, campuran homogen zat-zat yang tercampur menyatu dengan sempurna. Kalau campuran heterogen, zat-zatnya tidak tercampur dengan sempurna dan menghasilkan endapan. Nomor 20, kelompokkan campuran berikut ke dalam campuran homogen atau campuran heterogen jika mencampurkan kedua zat berikut. Jawabnya seperti yang saya tulis, campuran homogen yaitu yang A, air dan gula pasir. Sedangkan campuran heterogennya adalah B, minyak goreng dan air, dan juga yang C, air dan tanah merah. Oke, nanti kita lanjutkan lagi adik-adik untuk membahas IPS, PPKN, dan SBDP. Untuk saat ini, sampai di situ aja belajar kita. Tolong adik-adik baca ulang, siapa tahu ada yang kekeliruan yang sudah saya buat, ada yang mungkin belum saya sebutkan jawabannya, bisa di komen ya. Oke adik-adik, jika bermanfaat silakan di like, di subscribe, dan dibagikan ke temannya bagi yang masih mengalami kesulitan dalam mengisi buku Bupena 5D. Sampai di situ aja, sampai jumpa.